tingkatkan tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, hari ini saya berkesempatan untuk memaparkan budaya positif di sekolah. Ini merupakan modul 1.4 di pendidikan guru penggerak. Kita lihat sama-sama budaya, apa itu budaya positif. Apa saja budaya positif yang seharusnya terlaksana di sekolah. Sebenarnya sebagian dari budaya positif ini sudah kita lakukan di sekolah secara langsung ya. Ada yang tidak sesuai atau ada yang berbeda dengan apa yang sudah saya pelajari di modul 1.4. Budaya positif diantaranya yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan jelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian restitusi 5 posisi kontrol, kemudian restitusi segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif. Makna disiplin positif di sini yaitu yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun D.N. Gosen. Nah, sama-sama kita ketahui kalau Ki Hajar Dewantara itu merupakan bapak pendidikan nasional ya, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kemudian tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi tentang keyakinan akan kebaikan yang ada pada diri murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai pendidik, kita guru sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Selanjutnya kita lihat nilai-nilai kebajikan universal. Itu adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, agama, bangsa, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Ini bersifat keseluruhan ya. Kemudian karena di pendidikan Indonesia ini bertujuan dengan membentuk profil pelajar Pancasila, maka nilai-nilai universal ini mengacu pada profil pelajar Pancasila, diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Kita lihat yang kedua, yaitu 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, di sini 1 dan 2 merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi yang datang dari luar si murid kita ini.
dia melakukan sesuatu, dia mengharapkan atau meyakini, menghindari dengan adanya hukuman. Makanya dia melakukan sesuatu, melakukan apa yang disuruh sama gurunya untuk menghindari hukuman. Nah, ini motivasi yang datang dari luar. Kemudian yang kedua, si siswa ini, si murid kita mau melakukan sesuatu apabila ia mendapatkan imbalan, mengharapkan penghargaan atau hadiah. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik, datang dari luar. Kemudian yang ketiga, motivasi intrinsik ini yang datang dari dalam diri mereka sendiri. Mereka orang yang mereka inginkan, misalnya dia mau menjadi apa nantinya. Makanya dia mau melakukan sesuatu karena dia punya tujuan, kalau dia menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Selanjutnya, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Hukuman ini identitas gagal biasanya, kemudian identitas sukses, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Kita lihat identitas gagal hukuman yang biasa. Hukuman ini sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, ya kan? Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Pasif agresif meningkat. Biasanya anak-anak kalau sudah diberikan hukuman dia akan pasif, tapi agresifnya meningkat, dia melawan, bersifat melawan nanti. Kemudian konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian korban bisa diabaikan. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian selanjutnya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, konsekuensi. Selanjutnya kita lihat restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, kemudian murid anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan. Nah, di sini nanti bersifat kita kolaborasi dengan anak dalam menyelesaikan masalah. Baik Bapak dan Ibu, berdasarkan bagian di atas tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, bersifat verbal ya, dengan kata-kata. Kita maki misalnya. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid. Kemudian konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang ditentukan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus diselesaikan tugas karena ketertinggalan. Nah, peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor
meja karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Baik, selanjutnya kita lihat Baik, selanjutnya kita perhatikan penghargaan. Penghargaan yang biasa kita lakukan terhadap anak-anak yang memiliki kelebihan, misalnya dalam membuat tugas atau dalam berperilaku. Ada sebagian yang kita lakukan memberikan penghargaan, reward, jempol, misalnya minimal jempol kita berikan, bagus. Nah, setelah kami pelajari modul 1.4 ini, ternyata penghargaan itu termasuk ke hukuman. Kenapa hukuman? Karena anak-anak mau melakukan sesuatu hanya mengharapkan penghargaan. Nah, bagaimana dengan anak-anak lain yang tidak mendapatkan penghargaan, tidak mendapatkan reward? Kan nggak semua dalam satu kelas itu mendapatkan reward. Nah, yang nggak mendapatkan reward ini, dia tidak mampu, dia tidak mendapatkan. Dia akan berkecil hati, akan sedih. Nah, disinilah letak hukuman dari penghargaan ini. Kemudian Alfiko pernah mengemukakan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak, akan berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid akan mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Pada saat kita mengatakan kepada si anak, kamu harus bisa melakukan ini supaya dapat hadiah misalnya. Nah, di situ kita sudah tidak percaya kepada anak kita bahwa mereka mampu melakukannya. Dan mereka melakukannya sebatas kemampuan sudah dapat reward. Sampai batas mendapatkan reward saja, sampai di situ dia melakukannya. Tidak lebih. Sebenarnya dia memiliki potensi yang lebih. Kemudian selanjutnya, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurutku, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tindakan belajar adalah penghargaan sesungguhnya, bukan penghargaan yang diberikan pada saat dia mampu melakukan sesuatu. Selanjutnya kita lihat efek dari penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang tidak diinginkan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dan dari dalam dirinya. Nah, mau berbuat, mau belajar, berarti dia mengharapkan penghargaan. Selebihnya dia nggak mau, hanya pada saat akan mendapatkan reward saja atau penghargaan. Kemudian penghargaan merusak hubungan antara sesama anak, juga sesama anak dengan guru. Misalnya dia saja yang mendapatkan penghargaan dari guru ini, dia hanya bisa berhubungan baik dengan guru tersebut, sedangkan dengan guru lain kadang dia nggak masuk ke kelas guru, karena ibu tuh nggak pernah berikan penghargaan. Begitu yang dimaksud dengan merusak hubungan. Kalau sesama siswa, dia pasti merasa nggak senang dengan kawannya yang selalu mendapatkan penghargaan. Jadi dia merasa minder yang tidak dapatkan penghargaan ini, sedangkan yang mendapatkan penghargaan dia akan menjadi lebih percaya diri. Bahkan yang mendapatkan penghargaan ini, dia tidak mau berkawan lagi dengan temannya yang selalu tidak mendapatkan penghargaan.
pertama kuhasilkan, dan setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Di sini menurunkan kualitas artinya hanya bekerja semampunya saja, hanya sebatas mendapatkan reward. Jadi segala potensi yang ada dalam dirinya tidak digali, hanya sebatas sudah mendapatkan reward. Padahal dia mampu mengerjakan yang lebih dari itu. Ini maksudnya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan dengan menulis puisi. Kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberikan tentang hadiah, diinginkan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Nah, kelompok yang bisa yang tidak mendapatkan penghargaan ini, dia tidak mau berkreasi, mematikan kreativitasnya. Dia tidak mau membuat puisi atau tidak mau berpikir atau berbuat puisi hanya sebatas saja asal sudah ada. Sedangkan yang dapat reward ini, dia mau berbuat puisi sempurna, dia buat hanya sebatas dapat reward saja. Nah, yang tidak dapat, yang tidak diiming-imingkan hadiah, dia langsung berhenti dan tidak mau membuat puisi ya. Kemudian selanjutnya penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua atau merasa paling dihukum. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ini motivasi dari dalam diri. Berarti yang selama ini kita lakukan memberikan penghargaan, berarti kita sudah menghukum siswa kita. Dia hanya berorientasi kepada hukuman, kepada penghargaan. Dia hanya berorientasi kepada penghargaan. Apapun yang ia lakukan, apapun yang ia kerjakan, kalau kita sudah iming-imingkan penghargaan, dia berorientasi kepada penghargaan. Tidak ada motivasi yang datang dari dalam dirinya, hanya mengharapkan sesuatu baru dia lakukan. Kemudian motivasi intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menghubungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul kilat di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan, menghargai dirinya sendiri. Dia percaya ada potensi di dalam dirinya sendiri. Itu motivasi intrinsik. Setelah dia lakukan semuanya, sudah menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, di situ dia menyadari bahwa dia mampu, bahwa dia bisa membaca. Kemudian jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak, pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Dia bergembira itu bukan secara alamiah pada saat kita memberikan penghargaan. Tapi kalau misalnya dia gembira atas hasil pencapaiannya sendiri, maka itu adalah kegembiraan yang alamiah, bukan karena apa-apa ya. Selanjutnya kita lihat yang ketiga, keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Pembentukan keyakinan sekolah
pertanyaan, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contoh, ini merupakan contoh keyakinan kelas. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, kemudian saling menghargai, dan setiap anggota kelas perlu merasakan aman. Kemudian, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Hormat, kami, ini keyakinan kelas ya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu keyakinan kelas. Semua sudah disepakati tentunya. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke budaya positif yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini semua yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Yang pertama kita lihat kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Lanjut. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke budaya positif yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Di mana kebutuhan dasar manusia ini kebutuhan baik Bapak dan Ibu, selanjutnya akan kita lanjutkan budaya positif yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia, di mana seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Mari sama-sama kita lihat apa saja kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, itu kebutuhan dasar. Kalau nggak ada ini, kita nggak bisa dapat bertahan hidup. Kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan yang aman. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberikan dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Misalnya kita di sini merasa diterima di sini, disayangi di sini, ini merupakan kebutuhan dasar juga. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, bahwa kita bisa melakukan sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki
Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang, merasa gembira. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan jika tanpa menikmati apapun betapa menyedihkan hidup kita. Dapat tersenyum saja, ya kan? Bukan berarti kita harus selalu tertawa, harus selalu tersenyum, ya kan? Ada hal tertentu yang kita lakukan yang bisa menyenangkan diri kita sendiri. Kemudian kita lanjutkan budaya positif yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Penghukum ini kita yang selalu memberi hukuman kepada siswa. Penghukum di sini posisi kontrol yang tidak baik. Kemudian pembuat rasa bersalah, juga posisi kontrol yang tidak baik. Biasanya keluar kata-kata, kalau kamu terlambat lagi bagaimana, saya nanti dimarahi sama kepala sekolah misalnya. Kemudian sebagai teman. Sebagai teman di sini anak-anak akan merasa nyaman dengan satu orang guru yang dianggap dia nyaman, yang dianggap dia sebagai temannya. Nah, kadang guru ini pada posisi teman bisa menyembunyikan kesalahan dia dengan guru yang lain. Nah, posisi teman ini bisa baik digunakan pada waktu tertentu, juga bisa tidak baik digunakan pada waktu tertentu. Kemudian pemantau, kita tahu semua kita catat kesalahan dia. Pas waktu-waktu semua kita tunjukkan sama siswa kesalahannya. Ini loh kesalahan yang sudah kamu buat dari tanggal ini sampai kemari. Nah, itu pemantau. Kemudian manajer. Manajer adalah posisi kontrol yang paling baik yang kita lakukan. Nah, saya ulang lagi. 5 posisi kontrol sebagai penghukum, lebih baik ini tidak kita gunakan. Kemudian pembuat rasa bersalah juga lebih baik tidak kita gunakan. Kemudian sebagai teman, ini ada baiknya, ada juga tidak baiknya. Pemantau juga demikian. Dan posisi kontrol yang paling bagus yaitu manajer. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk memahami 5 posisi kontrol guru, kita simak video berikut ya. Kita ada yang pertama, posisi penghukum. Mudah-mudahan pemain. Sini kamu. Kamu deh, pasti terlambat. Kapan sih kamu udah terlambat? Malas sekali ya menjadi anak. Dasar malas. Kapuk sih kamu. Sudah berapa kali kamu bilang? Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan Ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, beli lapangan basket 5 kali sekian. Biar kamu. Pergi sana lapangan basket. Kita lihat posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Rasa bersalah dia. Jika jadi pergi salah itu kata maaf. Belum. Ini bersalah. Aduh. Ya betul. Kamu kenapa? Ya Tuhan, Naren.
Yang ketiga posisi teman. Teman. Iya bu, habis saya belum bawakan saya bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biar bisa kencang, tetap gak kejar bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa bu. Ya sudah sana ke sekolah. Itu beresin urusan absen kamu. Sini ya. Ada sama aja. Apa peraturan sekolah kita nih? Apa kita harus masuk sekolah? Terus besok. Saatnya masuk kembali. Anak-anak segera siapkan diri. Belajar dengan penuh semangat. Terima kasih. Kita lihat posisi yang terakhir itu sebagai manajer ini posisi terbaik, posisi konselor terbaik. Sekolahnya jam 7, sekarang sudah jam 7. Dan tanya bapak ibu benar di posisi Saya masa awal saya yang sekolah. baik. Menurut kamu, keyakinan Ibu di sekolah kadang-kadang yang ada baik kontrol ya. perlu ditingkatkan. Dia pulang bilang, kamu ini Mari tidak di ya. sini. Dan orang lain tidak Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saya mengurangi tersebut? saya meyakininya. Apakah kalian bersedia Kamu memiliki oh masa semua ada. mengadakan itu? Enggak ada apa. Bagaimana kalau Dan kamu lagi. Hmm, Ya,
akan mengutarakan sendiri kenapa dia terlambat. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di situ sebelumnya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita kan sudah pernah buat. Di situ pada tahap ini kita akan menanyakan kepada siswa keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Dari sini kita bisa lihat contoh penyelesaian kasus dengan menggunakan segitiga restitusi melalui video. Mari kita simak bersama. Penyelesaian masalah siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini tahap pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini siswanya akan melunak pada validasi itu. Ini tahapan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Yona siswa tanya yang kan mana tanya tahu kesalahan sendiri. Itu juga skenario, Bu.
Enggak kan kita kepingin yang kita terapkan ke siswa kan gitu ya kan? Biar itu skenario Nah, kalau kita perhatikan tadi contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi melalui video. Proses tiga tahap tersebut didasarkan pada prinsip utama teori kontrol. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal. Demikian Bapak Ibu pemaparan saya mengenai budaya positif di sekolah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini apa yang kalian yakini yang bermanfaat bagi kalian. Maksudnya di sini semacam aturan. Oke, nanti kalian pakai sendiri. Kalian buat sendiri, yakini sendiri itu baik untuk kelas kalian. Saya seperti yang kita tadi. Bisa ditulis di kertas ini ya, nanti ditempelkan ke depan. Ibu bagikannya. Udah dapat semua ya? Di sini kalian tuliskan apa yang kalian yakini yang bermanfaat dan baik bagi kelas kalian. Bermanfaat dan baik itu kelas kalian misalnya apa? Seperti yang kita tadi. Saling menghormati sesama kawan, saling menghargai sesama kawan, atau tidak boleh datang terlambat. Satu-satu aja. Kalau yang kedua boleh satu-satu aja. Nanti kita tempelkan di sini. Kemudian kita ambil kesimpulan buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Saya di sini sekolah.
tidak ingin main sinematik. Penjaga tetap tertib. Kalau Ada yang sudah siap? Oke. Kalau udah siap, silakan ditempel ke papan tulis.
Jangan berbicara pada saat guru sedang menjelaskan pelajaran. Yang ketiga, saling tolong menolong, bekerja sama, saling menghargai satu sama lain. Kita rangkum, saling menghargai satu sama lain. Saling menghargai antar warga kelas. Kemudian saling bekerja sama. Apalagi ada lagi? Nah, di sini ada tidak boleh buang sampah sembarangan. Ini udah mencakup ke menjaga kebersihan kelas. Saling tolong menolong, menjaga tata tertib kelas. Sudah mencakup ke sini. Tidak boleh tidur di kelas. Ini sudah kan? Saling menghargai. Kemudian tidak saling mengejek. Sudah termasuk ke saling menghargai. Apalagi satu lagi? Ibu tambahkan satu aja ya, yang ada di sini ya. Tidak boleh datang terlambat. Apa bahasanya yang bagus? Bahasa dari kata kerja yang aktif. Ya, datang tepat waktu. Ulangi. Ulangi biar datang tepat waktu. Ini ya semua keyakinan kelas E2 dari nomor 1 sampai nomor 5. Coba satu orang bacakan. Coba satu orang bacakan. Keyakinan kelas E2. 1. Menjaga kebersihan kelas. 2. Jangan berbicara pada saat guru sedang menjelaskan pelajaran. 3. Saling menghargai antar warga kelas. 4. Saling bekerja sama. 5. Datang tepat waktu. Udah demikian keyakinan kelas yang sudah kita buat. Semoga ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebaik-baiknya di dalam kelas kita. Ya, ini sama-sama sudah kalian yakini. Selanjutnya, kalian semua boleh tanda tangan di bawah sebagai persetujuannya. Oh, kalian sudah buat ya. Silakan satu persatu maju ke depan. Itu tandanya kalian sudah menyetujui.
Sudah semua yang belum? Udah semua ya?